Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan tentang corak kehidupan dan hasil-hasil kebudayaan manusia pada masa praaksara Indonesia. Sebelum materi ini kita mulai, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Ihsan Ibnu Bahri, Ahmad Syauqi, Najmi Atia, Nazwa Anwar, Muhammad Ridho, dan Awangga Aradea. Sekian pembukaan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Masa praaksara dalam sejarah Indonesia umumnya itu merujuk pada zaman prasejarah, yaitu masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Pada masa ini, hasil kebudayaan manusia banyak berupa benda-benda fisik dan tradisi yang mencerminkan cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Hasil kebudayaan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, seperti alat-alat, seni, dan tradisi. Pada awalnya, corak hidup manusia zaman praaksara adalah dengan cara nomaden, yaitu dengan cara berpindah-pindah. Kemudian, mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya, mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat praaksara menggunakan beberapa jenis peralatan, mulai yang terbuat dari batu hingga logam. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat praaksara telah menghasilkan alat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan perkembangan kehidupannya, masyarakat praaksara itu terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Lalu, apa sih perbedaan dari 3 masa ini? Simak di penjelasan selanjutnya ya. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Wilayah-wilayah yang ditempati manusia praaksara adalah wilayah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah memperolehnya. Wilayah tersebut juga memiliki banyak hewan sehingga manusia praaksara mudah untuk berburu hewan. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makan ini diperkirakan satu zaman dengan Paleolitikum. Secara geografis, pada zaman ini masih bergantung pada kondisi alam sekitar seperti daerah sungai, danau, dan padang rumput. Karena di tempat itulah tersedia air dan bahan makanan sepanjang tahun. Pada zaman itu manusia praaksara menempati tempat tinggal sementara di gua-gua payung yang dekat dengan sumber makanan seperti ikan, kerang, air, dan lain-lain. 2. Masa bercocok tanam. Bagi mereka dengan bercocok tanam dirasakan persediaan makanan akan tercukupi sepanjang tahun tanpa harus membuka ladang lagi. Selain bercocok tanam juga, mereka mengembangkan hewan ternak untuk dipelihara. Manusia yang hidup pada masa ini diperkirakan satu masa dengan zaman Neolitikum. Secara geografis, pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam. Hal ini sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam. Hasil dari panen juga sangat dipengaruhi oleh kondisi tekstur tanah yang digunakan. 3. Masa kehidupan perundagian. Pada masa ini diperkirakan satu zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, dan pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Munculnya masa perundagian, maka secara umum berakhirlah masa praaksara di Indonesia. Walaupun dalam kenyataannya, beberapa daerah pedalaman yang masih berada di zaman batu. Berikut adalah hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara. 1. Zaman batu. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Kapak genggam atau chopper. Alat serpih dari batu yang digunakan untuk memotong. Kebudayaan Pacitan dan Ngandong menjadi bukti penting pada masa ini. Berikut adalah representasi visual dari kapak genggam yang digunakan pada zaman batu tua atau Paleolitikum. Kapak ini menampilkan permukaan batu yang kasar dengan bentuk yang khas dari teknik penyerpihan manusia purba. 2. Zaman logam.
alat-alat perunggu, nekara, gendang logam yang digunakan dalam upacara adat, kapak corong, bejana, perunggu, dan arka logam, alat-alat besi, mata baja untuk bercocok tanam, senjata seperti tombak dan pisau. Berikut adalah representasi visual dari kapak Sumatera yang digunakan pada zaman batu Madia atau Mesolitik. Kapak ini menampilkan permukaan batu yang lebih halus dengan bentuk oval dan ujung yang tajam. 3. Seni dan tradisi. Peninggalan megalitik seperti dolmen, meja batu untuk sesaji, menhir, batu tegak sebagai lambang penghormatan terhadap leluhur, sarkofagus, peti mati batu, punden berundak sebagai cikal bakal bentuk arsitektur candi, tradisi bercorak tanam, berternak, dan berladang, sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. 4. Jejak manusia prasejarah. Pertama, lukisan dinding gua di Sulawesi dan Papua sebagai ekspresi seni. 2. Jejak fosil manusia purba seperti Homo erectus di Sangiran, Jawa Tengah. Dan ini ada beberapa contoh. Pertama itu ada lukisan dinding gua Sulawesi dan jejak fosil manusia purba. Berikutnya masih tentang hasil-hasil kebudayaan. Yang pertama itu ada sarkofagus yang tadi sudah disebutkan. Jadi sarkofagus adalah peti mayat atau wadah kubur yang terbuat dari batu, logam, atau batu kapur. Sarkofagus sendiri merupakan peninggalan zaman praaksara dan biasanya digunakan pada zaman Yunani, Romawi, dan Mesir purba. Masyarakat prasejarah sendiri itu sering menganggap sarkofagus itu sebagai perahu roh yang akan membawa roh berlayar ke dunia roh. Lalu yang kedua itu ada bejana, yang ketiga ada nekara, dan yang keempat adalah punden barundak. Materinya sudah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih juga buat yang mendengarkan dan menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.